Halo guys, balik lagi bersama gua Sultan Nugraha di channel Tubos. Oke, kali ini gua bakal mereview salah satu mobil lagi dengan owner yang sama, yaitu Mercedes-Benz E350 EcoBoost. Guys, jadi mobil ini ada mobil E350 EcoBoost. Di Indonesia ini tuh jarang ada, jarang banget. Kalian yang biasanya di jalan-jalan yang kalian lihat itu biasanya E250, E300, dan ini E350. Ini tuh versi terbarunya dari E400. Jadi versi E400 itu udah nggak ada, diganti sama E350 EcoBoost ini. Nah, E350 EcoBoost ini bukan yang biasa. Jadi ini tipe AMG line-nya. Seperti biasa, AMG line. Ada siluet chrome di tengah bumper, biasanya di paling bawah biasanya. Dan di sini ada grill lambang Trisula Mercy yang segede itu. Dan bisa dilihat, tentunya pasti mobil-mobil Mercy zaman sekarang udah pasti lebih canggih daripada Mercy sebelumnya. Ini udah ada LED, garis siluet LED, ada dua kayak gini. Di tengahnya ada bolam LED, fan-nya udah LED, semuanya udah LED, semuanya ini udah LED lah intinya mobil ini. Udah multi beam LED. Jadi ini kalau misalkan di starter ya, bentar coba. Kalau misalkan kita otomatis kan lampunya. Jadi dia langsung nyala kayak gini, dari biru langsung ke LED ini, itu keren banget. Oke, kita lihat mesinnya sebelum kita lihat ke yang lain. Ya, kita lihat mesinnya ya. Ini mesin dari E350 EcoBoost. Mesin ini berkapasitas 2000 cc dengan output 299 horsepower atau 300 horsepower yang dibantu dengan torsi 400 Nm. Dan itu belum termasuk dengan bantuan motor listriknya dari EcoBoost itu sendiri yang menghasilkan 14 horsepower. Jadi total mobil ini 314 horsepower atau 313 horsepower dan torsinya 550 horsepower. Mesin ini bisa dibilang percampuran mesin bensin dengan motor listrik. Motor listriknya itu sendiri bisa difungsikan kalau misalnya kita berjalan pelan, ya nggak sih? Benar ya. Oke. Berjalan pelan. Dan mobil ini bisa mengecas sendiri baterainya. Kalau misalkan kita rem mobil ini, dia bakal mengecas sendiri. Ada di instrumen clusternya, nanti bakal kita tunjukkan juga. Dan mobil ini sudah dibalut dengan cover untuk kecantikannya, jadi supaya rapih, jadi tidak berantakan ya dilihatnya. Dan sama kayak Mercy yang saya tadi review, yang GLC 200, di situ turbonya tempatnya sama, mungkin ukurannya sama ya. Ginilah Mercy, semuanya sama, mirip-mirip semuanya, cuma beda output sama torsinya doang. Mungkin kita bakal lihat dari sisi yang lainnya. Kita tutup lagi.
Oke, kita lihat ke sini. Oh iya, di depan sudah ada parkir sensor parkir. Ada 2 buah, 1, 2, dan di bawah satu lagi, ada 4 berarti ya total di bumper depan. Dan di sini ada kamera yang bersembunyi dengan rapi, jadi tidak terlihat bahwa ada kamera. Sebenarnya di depan ada 6 titik. 6 titik. Iya, Belah mana tuh? itu bawah 4. Oh iya, ada di sini lagi ya. Di sini. Jadi totalnya ada 6 titik. Jadi kalau misalkan ada motor atau kucing dan lain-lain bakal bisa terdeteksi. Kita balik ke sisi kiri. Di sisi kiri kita bisa lihat ini pelek sama kayak tadi mobil yang GLC, ada emblem AMG menandakan bahwa mobil ini berbodi AMG dengan kaliper yang sebesar ini, sama seperti GLC Mercedes-Benz, ada tulisan, yang dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport. Benar ya, benar, yang dibalut dengan 245/40 ring 20, rata dengan belakangnya. Kita lihat ke sini. Ini spionnya ya. Spionnya ini udah dilengkapi dengan kamera. Jadi mobil ini tuh dibalut dengan sensor di mana-mana. Depan, kiri, kanan, belakang, atas juga mungkin. Jadi ini mobil sudah aman lah ya. Bisa dibilang mobil ini udah aman, nggak bakal bingung kalau misalkan takut ada motor di sebelah sini, sebelah sana, karena di tengah konsol itu ada instrumen besar yang bisa melihat keadaan mobil sekitarnya ini. Oh iya, sama mobil ini sudah ada apa ini, titik kayak buat Keyless gitu, jadi bisa ditutup gitu ya. Kalau misalkan mobil-mobil /pada umumnya cuma bangku sebelah kanan doang buat supir. Yang tadi saya sebutkan ban sama yang depan rata 245/40 R19 yang dibalut dengan logo AMG untuk menandakan bahwa mobil ini berbodi AMG. Oke, kita lihat ke belakang sekarang. Kalau bisa dilihat ya, kalau mau orang-orang awam mungkin ya, ngelihat mobil ini tuh mungkin disebutnya C-Class, bisa juga S-Class, karena pabrikan mobil Mercy sekarang itu mungkin pengen ngelihat semua tipenya tuh sama semua, dari S-Class, C-Class, E-Class, itu bodinya sama, bentuknya sama, mirip-mirip. Cuma bedanya kalau misalkan orang yang ngerti mungkin bisa ngelihat dari lampunya itu rada beda, yang C-Class dan yang S-Class itu lebih panjang, jadi bisa membedakan. Jadi saya akan memberitahu kalau misalkan Anda di jalan orang awam ngelihat bisa membedakan ini E-Class, S-Class atau C-Class, itu lihat dari lampunya aja. Lampu belakangnya itu udah bisa kelihatan bahwa ini mobil itu mobil apa. Oke, kita lihat di sini ya. Ke bumpernya ini sama, karena mobil ini berbodi AMG. Jadi di sini seperti biasa ada list chrome lagi dan knalpot ini boleh dilihat. Ini tidak palsu ya. Di situ ada lubang, ada knalpot. Kalau yang tadi GLS itu palsu ya. Kalau ini asli, bisa dipegang. panas. Tapi jangan panas. Dan di belakang ini, di bumper ini sama, ada sensor parkingnya juga. Ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Dan di sini yang paling ketaranya bisa dilihat ada logo E350 yang terbaru. Kalau yang lamanya itu E400. Jadi ini versi terbarunya. Jadi E400 itu udah gak ada lagi di Indonesia ini. Oke, boleh lihat. Kita bakal lihat dalamannya seperti apa.
Jadi ini interior dari E350 EcoBoost. Tentu mobil ini pasti mewah. Dari kulitnya, dari joknya, bahan-bahan di sini sudah terpilih untuk kenyamanan. Seperti di door trim ini bisa dilihat. Ini soft touch. Ini kayak bahannya lebih ke soft tapi plastik kayaknya, tapi ada soft touchnya sedikit, tapi ini tetap premium. Terus di sini juga dibalut dengan kulit sampai bawahnya juga soft touch. Pokoknya semua ini soft touch ya. Pokoknya ini mobil ini dibuat dengan nyaman. Setirnya juga oke. Setir ini sama dengan GLC tadi, GLC 200 AMG itu sama ini setirnya. Jadi Mercy itu mungkin pengen semua tipenya itu ada yang disamakan. Seperti C-Class ke GLC SUV-nya itu konsol, setir dan lain-lain sama, cuma beda di bodinya doang, dia lebih SUV. Kalau ini dari C-Class ke sini yang membedakan kayak seperti ini ada layar lebar melontang panjang. Ini dia mengambil persamaan dari S-Class ya, mengambil persamaan dari S-Class. Setirnya juga ini mirip-mirip sama C-Class sama GLC tadi, mirip-mirip. Dan klasternya di sini lumayan mirip. Cuman kalau misalkan dari dashboard ini dia mengambil dari basis S-Class. Cuma dibeda-bedakan sedikit saja. Kalau misalkan kita nyalain, ini ada start stop engine. Dia ini modelnya seperti Boeing ya, kayak apa namanya, Boeing pesawat gitu, motor gitu. Kalau kita nyalain, langsung dia muncul lambang Mercedes-Benz dan ambient light-nya langsung menyala dan setir menurun mengikuti posisi pengemudinya. Dan mobil ini langsung terlihat mewah karena diputar dengan ambient light yang cantik. Jadi kita kalau misalkan berkendara dengan mobil ini kayak berasa di rumah, berasa nyaman. Awas jangan sampai copyright, maaf. Oh iya, sama. Bentar, saya taruh dulu kuncinya di sini. Oke, sama dengan GLC tadi. Ini dibalut dengan Bose Master, sound speakernya premium, dan lagi-lagi sama panel yang ada di sini kayunya sama juga kayak GLC tadi. Dan di sini ada memory seat elektrik, dan memory seatnya juga 3. Dan saya susah berkata-kata karena ini mobil nyaman, dilihatnya enak, elegan. Oke. Pokoknya ini mobil ya sama kayak mobil GLC tadi, dia bisa diatur mode berkendaranya. Di sini instrumennya bisa diubah, misalkan progresif. Ini progresif ya, sekarang ini posisinya lagi progresif. Ada klasik seperti ini tampilannya, dan ada sport seperti ini tampilannya. Jadi mobil ini semua dibalut dengan teknologi yang canggih tentunya. Dan di sini kalau misalkan dari MID-nya di sini banyak ya, sama kayak tadi yang GLC. Di sini ada navigasi, radio, media. Kalau misalkan kalian pengen menyetel musik dengan Bluetooth, telepon, connect ke Mercedes-Benz dan vehicle and sistemnya. Kalau kita ke vehicle, saya penasaran ke vehicle. Di sini ada climate control. Climate control itu kayak di sini udara dari luar ya, udara dari bener sih. Sistem udaranya kemana, dari belakang atau depan, kiri kanan? Bisa. Arah semburan AC. Kalau misalkan ini, naon maksudnya? Ya pokoknya itu arah semburan AC. Medium maksudnya naon?
Ini mode vehicle dari mobil ini sistemnya. Di sini ada climate control, dynamic select, assist, consumption, like setting, vehicle setting, owner, manual, booknya ya mungkin. Kita ke climate control. Di sini kita bisa mengatur kefokusan dari AC ya, udara. Dia bisa diatur dari sini. Kayak misalkan kita ke medium, dia langsung auto semburan AC-nya. Diffuse juga sama kayak gitu. Fokus juga. Jadi dia bisa diatur lah ya udara. Dan sama ini belakangnya juga ada airflow, temperatur juga sama. Kita ke dynamic select. Kalau dynamic select ini lebih ke performa. Kita bisa lihat di sini ada drive, jadi kita bisa mengatur di sini kayak kita tuh bisa mengatur semua. Misalkan kita mesinnya mau sport plus, tapi feel berkendaranya kita bisa convert atau sport, bisa diatur juga di sini. Kita ikutin sport juga. ESP-nya juga bisa mau sport atau sport plus. Misalkan kita ke convert aja deh. Jadi bisa disetting di situnya. Engine data di sini ada tuh. Di sini bisa dilihat engine kayak temperatur. Terus di sini kalau misalkan kita gas tuh. Jadi bisa kelihatan di sini. Oke. Salah. Ini vehicle data ya. Di sini kalau misalkan akselerasi, tuh kalau digas, kalau direm, dia kelihatan. Dan ini mobil pokoknya canggih, ada assist, jadi kayak parking tadi ya. Ini kan ada depan ada 6 titik, belakang ada 6 titik. Kanan kiri juga ada. Jadi mobil ini semua sistem bisa diatur di dalam mobil ini. Like setting, ambient dari luar ya. Ini ambient light di dalam. Ini bisa diatur di sini. Tuh. Bisa diatur. Terus ya pokoknya semua sistem di sini, setting di sini semua ada di sini. Oke, semua pokoknya semua di sini bisa diatur semua menggunakan yang ada di sini, dan di layar di sini pokoknya bisa diatur gimana keinginan kita. Oke, di sini kita lihat juga ada dynamic, bisa mengatur sistem berkendara kita. Kayak misalkan kita mau sport, convert atau eco, sport plus, itu bisa diatur di sini semua. Dan ini, di sini ini bisa dicoba. Kalau misalnya saya pencet ini ke belakang, itu langsung turun ya di belakang itu. Kalau pencet lagi, dia naik lagi. Oke, daripada basa-basi, kita coba aja mobilnya. Let's go. Oke, sekarang gua bakal nyobain feel berkendaranya pakai mobil E350 ini dengan mode Sports Plus. Gua pengen nyobain. Ntar kita bakal cobain yang convertnya. Oh iya, pas kita pakai seat belt, dia langsung ngencengin sendiri ya, ditarik sendiri otomatis. Jadi nggak usah narik lagi sendiri. Feel berkendaranya mobil ini nyaman, pastinya nyaman. Mobil 1,6 miliar, pasti nyaman, nggak mungkin enggak. Suspensinya nyaman, setirnya enak. Pokoknya ini mobil enak, jos. Tapi yang lebih enaknya itu kalau misalkan kita nyoba di belakang. Tapi nanti kita bakal coba di belakang, duduk di belakang. Kita bakal ngerasain dulu feel di depan. Mobil ini kenceng ya. Oh iya, kata ownernya, ini mobil 4 silinder, tapi kalau kita gas, ini tuh berasa 6 silinder. Katanya ada sound di dalam kabin, speaker gitu. Kayak penipuan juga sih, tapi ya oke.
nggak apa-apa. Yang penting ini mobil enak, nyaman, mewah, elegan, dipakai enak. Dan kilometernya ini mobil masih 4.000 ya. Kalau misalnya kita dilihat ini mana ya? Pokoknya mobil kilometer 4.000 lah ya. Masih baru banget, masih grass. Di sini ada cup holder, bisa dibuka buat nyimpan. Di sini juga ada cup holder dan di sini ada wireless charging. Di sana juga ada cup holder dan di sana ada memory seat 3 slot dan electric seat sama seperti sebelah sini. Dan kalau misalkan di sini biasanya bos-bos itu di belakang misalkan, "Pak, tolong majuin kursi penumpang depan." Kita pencet ini. Kita ini. Nah, ini maju. Maju nggak? Maju. Iya, kita majuin aja gitu. Terus iya, orang kameramen. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bos di belakang nyaman. Jadi daripada lama-lama, gue pengen nyobain aja ke belakang karena belakang itu tempat yang paling enaknya. Kita pindah ke belakang. Terus dong. Ya guys, jadi gue ada di belakang dari mobil ini. Ini tempat Paling nyaman atau para paling bos. nyaman untuk para bos. Biasanya para bos duduk di sebelah kiri. Dan ini legroomnya masih panjang ya, masih enak. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga. Dan saya di sini ada AC juga ya. Di sangka saya di sini ada AC, di sini doang AC-nya. Dan ini triple zone ya. Bisa diatur dari penumpang sebelah kiri atau penumpang sebelah kanan, dan penumpang belakang juga bisa mengatur AC-nya, jadi bisa nyaman. Dan di sini ada AC juga. Jadi total AC di mobil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 AC. Dan di sini ada tirai ya buat lebih privacy. Jadi kalau misalkan ada bos-bos yang pengen privacy bisa ditutup, atau pengen nggak privacy dibuka, atau pengen lebih nyamannya ditutup sih ya. Dan di sini ada panoramic roof yang melintang ke depan sana. Jadi lebih enak. Melihat interior mewah, semua enak ya. Ke depan interiornya ini Pak Bos yang punya. Maaf ya Pak Bos. Nggak apa-apa ya. Oh ya. Dari kan kalau misalkan bos biasanya Lightroom-nya tuh pengen lega banget gitu ya. Coba boleh dimajuin. Nggak usah ngapa-ngapain kita. Jadi kita diam aja, dia maju sendiri. Diatur dari depan. Maju sendiri terus. Dia sampai legroom kita tuh benar-benar selonjor, benar-benar lega. Ini tempat para bos di sini. Semua di sini bos. Kalau mau tidur tinggal tidur. Dan bedanya kalau S-Class itu dia ada settingannya lagi untuk kursi penumpang belakang. Tapi kalau ini nggak ada, tapi tetap nyaman, tetap enak. Dan di sini ada armrest. Untuk lebih nyaman lagi, di sini ada 2 buah cup holder buat nyimpan minuman. Di sini ada, ini giveaway dari Mercedes. Tutup lagi. Dan ya, inilah Mercedes E350 2018 seperti ini. Oh iya, ini juga berpenggerak roda belakang, jadi ada cendolan belakang ini. Jadi dia roda belakang. Jadi ya, mobil ini Nyaman banget. nyaman, enak, dengan harga yang Nggak murah, tapi ya lumayan ya, enak tapi worth it. Kalau misalkan kalian budgetnya pengen mobil yang kayak gini tapi budgetnya minim, bisa ngambil C Class 250 atau C200 yang AMG line atau yang biasa juga. Harganya di bawah 1 miliar, kisaran 800, 700, ada yang 900 juga ada. Tapi kalau misalkan pengen lebih murah lagi, ngambil yang second aja banyak, yang 400, 300 juga banyak. Oke, sekian dari review gua kali ini. Ini video terakhir, bukan video terakhir, maksudnya video review mobil si owner terakhir. Oke, kita mungkin balik lagi ke tempat utama, yaitu rumah owner dan tempat mobil kita di sana. Baik.
mungkin di sini aja gue mereview salah satu mobil dari owner ini. Gue udah mereview E350 EcoBoost dan GLC 200 AMG. Gue review Pajero Sport Sedan. Oke, mungkin di situ aja ya terakhir video ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe di channel Bos.